이 사람 제 아내입니다. Kali ini Minat akan membahas drama Korea yang berjudul When the Phone Rings. Tanpa berlama lagi, episode 3, Markio, mari kita review. Para besan berkumpul, sedangkan para istrinya mah bosan. Lalu suami-suaminya berolahraga main tembak-tembakan sambil membahas obrolan tingkat tinggi. Dan karena Ibu Hiju itu orangnya ceriwis juga kepoan, membuat Ibu Saon merasa risih. Akhirnya tak sengaja lengan Ibu Hiju tertumpah air panas. Si istrinya tak peduli dan langsung pergi, sedangkan si calon presiden alias Ayah Saon buru-buru langsung membersihkannya. Dan inilah yang terjadi, seorang pria misterius membawa paket. Timnya Saon tak mencurigai apa-apa, namun ketika dibuka, meledaklah paket itu. Semua pun segera dievakuasi, yang untungnya tak ada yang terluka parah. Dan dari hasil penyelidikan, si tersangka tampak sengaja memberi isyarat pada CCTV, sungguh tak kenal takut. Dan Saon pun segera pulang, langsung menggendong Hiju ke kamarnya, karena ia benar-benar ingin memeriksa tanda unik itu. Tapi Saon sungguh tak sanggup. Ditambah Hiju segera mendorongnya, lalu marah-marah. Kenapa tiba-tiba Saon melakukan semua hal itu padanya? Tapi sebetulnya marahnya Hiju itu hanyalah trik agar berpura-pura tak tahu entah apa yang sedang dicari oleh Saon. Dan Saon pun lalu meminjam ponselnya Hiju untuk melihat apakah ada tanda-tanda peretasan di sana. Saon pun segera mendapatkan laporan jika di daerah itu memang sering terjadi pembakaran berantai. Tapi Saon bisa tahu jika itu adalah dua kasus yang berbeda. Jadi memerintahkan timnya untuk menyelidiki kasus itu diam-diam. Sedangkan Hiju yang ketakutan langsung mematikan ponsel ajaibnya itu. Di kantornya, Saon jadi kepo dengan isi chat dari ponselnya Hiju, lalu membaca percakapannya dengan Ji Sang-woo, yang ternyata mereka berjanji untuk bertemu hari ini. Sedangkan di tempat lain, seorang pria misterius tampak puas melihat berita tentang pembakaran itu. Sepertinya ia pun bekerja sama dengan orang lain. Apakah dia adalah orang yang sudah menculik Hiju? Entahlah, dia terlihat menyeramkan di balik topinya itu. Dan Ji Sang-woo akan membawakan program bersama dengan Yuri. Selain seorang dokter, ia juga adalah seorang YouTuber yang memecahkan sebuah kasus misterius. Sang-woo lalu menerangkan jika ada sebuah kasus yang masih belum terpecahkan olehnya hingga kini. Ada sebuah panti asuhan yang bernama Panti Asuhan Nuri, tempat dirinya dibesarkan. 20 tahun yang lalu ada sebuah rumah besar milik keluarga kaya. Sang-woo kecil pun merasa penasaran. Lalu di dalam rumah itu ia bertemu dengan seorang tuan muda dari Seoul, yang akhirnya mereka pun menjadi akrab dari waktu ke waktu. Namun suatu malam Sang-woo kecil melihat hal yang mengerikan. Yang lain mah sudah menanti jawaban dengan serius. Tapi tiba-tiba ponselnya Sang-woo berbunyi dan ia pergi begitu saja. Karena katanya waktu rapatnya sudah selesai. Yang lain pun langsung kecewa. Dan lagi-lagi menemui jalan buntu. Belum ada kemajuan tentang si penelpon misterius itu. Dan pembakaran berantai pun terjadi lagi di dekat kantor Saon yang kemarin terbakar. Anak buahnya Saon melihat seorang pria mencurigakan. Aksi kejar-kejaran pun akhirnya terjadi hingga akhirnya pria itu berhasil diringkus. Sedangkan Hiju dan Sang-woo sedang menunggu makan siangnya, tapi Yuri datang dengan ceria. Katanya jangan terlalu kaget dengan tamunya nanti. Yang ternyata tamunya Yuri adalah Baek Saon. Semua mata pun langsung tertuju padanya. Sedangkan Hiju, ia pun langsung nyelempot, berharap Saon berpura-pura tak mengenalinya. Tapi ternyata Saon langsung memanggil namanya Hiju. Jadilah mereka makan semeja berempat. Saon menjelaskan jika ia kenal dengan Hiju karena Hiju telah menjadi seorang penerjemah saat di kantor kedutaan besar tempo hari. Di saat makan siang ini, Saon begitu menyebalkan sekali, terus saja bertanya-tanya tentang Ji Sang-woo. Ternyata Ji Sang-woo adalah dokter spesialis psikiatri. Tak lama Saon mendapatkan laporan lagi jika seorang tersangka telah ditangkap. Tapi Saon bisa tahu jika pria itu hanyalah pembakar berantai saja, bukan yang membuat teror di kantor mereka kemarin.
Dan Hiju langsung menghampiri Saon, langsung memarahinya. Kenapa Saon bisa tahu ia ada di sini? Pasti sudah membuka-buka ponselnya kan? Dan kenapa pula Saon membuat Ji Sangwoo tak nyaman? Pria itu bisa dipercaya kok, karena mereka itu berteman.